Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita memulai perenungan kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari baru Tuhan berikan bagi kami, dan saat ini kami menyerahkan hidup kami untuk dituntun oleh firman-Mu, sehingga kami berjalan dalam kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 12 ayat 21 sampai 28. Saya bacakannya untuk kita. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu, dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnahan masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadah ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu-minggu ini kita masuk di dalam minggu Prapaskah, mempersiapkan hati kita untuk menyambut Paskah. Paskah itu berasal dari kata Pesah dalam bahasa Ibrani, yang berarti melewati, atau dalam artian menyelamatkan. Ketika bangsa Israel hendak keluar dari tanah Mesir, ketika 10 tulah semua sudah diucapkan, maka tibalah mereka pada satu ibadah, yaitu ibadah Paskah. Ibadah Paskah ini ditandai dengan pengorbanan atau kurban darah anak domba, di mana darahnya itu dibasuh pada ambang pintu dan kedua tiang pintu, dengan maksud supaya apabila Tuhan menjalani Mesir, ia akan melewati umat yang telah membasuh pintunya dengan darah anak domba tersebut. Di dalam teks kita terdapat 4 makna Paskah. Di dalam teks kita ini, pembacaan kita dalam Keluaran 12 ayat 21 ayat sampai 28. Terdapat 4 pengertian atau makna Paskah untuk kita renungkan. Yang pertama, Paskah adalah perintah dan ketetapan yang perlu dilakukan oleh umat Israel. Di dalam ayat 24 berkata, kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Kemudian ayat 28, pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Paskah adalah perintah dan ketetapan bagi orang Israel. Seperti makna Paskah, yaitu seperti arti Paskah, yaitu melewati dalam artian menyelamatkan. Maka ketika umat Israel melakukan perintah Tuhan dan melaksanakan ketetapan untuk Paskah ini, mereka berada dalam jalur keselamatan. Allah akan melawat mereka dan memberikan keselamatan
bagi mereka ketika mereka melakukan Paskah. Yang kedua, di dalam teks kita ini juga berbicara bahwa Paskah adalah ibadah. Mari kita membaca ayat yang ke-25, berbunyi demikian. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Ternyata Paskah yang merupakan perintah dan ketetapan Allah untuk dilakukan oleh orang Israel itu telah menjadi satu ibadah. Ibadah untuk merayakan keselamatan. Ibadah untuk merayakan kelepasan, di mana Allah melawat mereka dan memberikan keselamatan bagi mereka. Itu mereka harus melakukan itu sebagai satu ibadah dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian orang Israel ketika mereka telah tiba di tanah Kanaan yang mereka dapati karena janji-janji Tuhan, maka mereka harus melakukannya sebagai ibadah dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, Paskah berbicara tentang kesaksian tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dari generasi ke generasi. Mari kita baca ayat 26 dan 27. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Mesir, orang-orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam teks kita ini, arti Paskah, makna Paskah yang perlu kita renungkan adalah Paskah adalah kesaksian tentang perbuatan-perbuatan Tuhan mengenai keselamatan yang Tuhan berikan bagi umat Israel yang perlu diceritakan terus-menerus bagi generasi ke generasi. Demikian halnya dengan kehidupan kita, bahwa dalam hal merayakan Paskah, kita mengingat pengorbanan Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kehidupan kita dari segala dosa-dosa kita. Maka kita perlu untuk menyaksikan itu bagi generasi ke generasi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, Paskah adalah kurban pengorbanan penyelamatan bagi kita. Mari kita membaca pasal 12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Pasal 12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang-orang memakannya. Paulus menyebut bahwa Paskah itu berbicara tentang Kristus yang berkorban bagi keselamatan umat manusia. Itu sebabnya Paulus juga menyebut bahwa pengorbanan Kristus itu adalah seperti pengorbanan anak domba yang disembelih untuk keselamatan orang Israel pada Perjanjian Lama. Sehingga Paulus juga berkata bahwa Kristus adalah anak domba yang dipersembahkan bagi penyucian, penyelamatan, dan pengudusan kita, orang berdosa. Yohanes menyebut, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sehingga Paskah itu adalah berbicara tentang korban persembahan yang dilakukan Allah melalui anak domba dan digenapi dan disempurnakan dalam perjanjian baru melalui korban Yesus Kristus bagi keselamatan kita. Maka itu Paskah adalah ketetapan dan perintah. Paskah adalah ibadah yang harus kita laksanakan. Tetapi Paskah juga adalah kesaksian tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang perlu kita lakukan, yang perlu kita saksikan kepada generasi-generasi kita, bahwa Allah telah berbuat yang terbaik, terbesar demi keselamatan kita. Dan Paskah berbicara tentang pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita.
Tuhan memberkati. Kiranya renungan kita pada pagi hari ini memberikan kekuatan dalam kita menjalani masa-masa prapaskah sampai kepada Paskah yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk perenungan mengenai persiapan kami memasuki Paskah. Kami sungguh mengucap syukur bahwa kami dapat memaknai Paskah dalam kehidupan kami, berbicara tentang pengorbanan Kristus sebagai anak domba Allah yang berkorban bagi kami. Darah tercurah di bukit Golgota untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Biarlah dalam minggu-minggu sengsara ini kami semakin meresapi arti Paskah bagi kami, yakni bahwa Allah datang dan melawat kami, memberikan keselamatan kepada kami melalui darah anak domba Paskah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada semua jemaat yang mendengar, Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.